Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait kasus impor barang ilegal. Ratas diikuti antara lain Wakil Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan reporter Yuliana Wen dan juru kamera Yanwar Rahmansyah di Istana Negara, Jakarta. Ya Yul, bagaimana langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi impor barang ilegal? Ya, Veronica, pasti pemerintah memberikan perhatian khusus terkait mengenai impor ilegal yang telah mengganggu dalam perekonomian dalam negeri dan khususnya juga mengganggu keuangan negara dan juga mempengaruhi daya saing produk yang dihasilkan dalam negeri. Tadi pada ratas, Presiden Joko Widodo memimpin bersama dengan Wapres Yusuf Kalla dan juga sejumlah menteri dan juga hadir diantaranya adalah Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dan juga ada Wakil Menteri Keuangan yang mewakili kehadiran dari Menteri Keuangan yakni Mardiasmo. Adapun tadi pada hasil dari ratas terkait mengenai impor ilegal ini ada sejumlah langkah yang nantinya akan diambil oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan menegakkan penegakan hukum yang secara konkret kepada para pelaku impor ilegal dan juga berkoordinasi, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak eksportir dan juga pemerintah akan menguatkan sistem IT sehingga nantinya keluar masuk barang baik dari impor ataupun ekspor ini dapat terekam dan terpantau, terkoordinasi dan juga terintegrasi dengan kedua belah pihak negara dan juga kedua belah pihak sehingga nantinya dari sistem IT yang diperkuat ini bisa terpantau mana produk-produk ilegal yang masuk ke dalam negeri. Veronica. Ya, Yul, lantas akan seperti apa kemudian Dirjen Bea dan Cukai menindaklanjuti sejumlah langkah yang sudah disepakati itu? Ya, Veronica, tentunya tadi Presiden juga telah menunjuk Dirjen Bea Cukai sebagai pemantau di lapangan secara langsung. Tadi Heru Pambudi menyatakan bahwa setelah ratas beliau mengatakan bahwa memang ada sejumlah tindakan misalnya terkait mengenai penegakan hukum atas penyelundupan fisik yang nantinya akan bekerja sama dengan aparat dan juga beberapa kementerian seperti Menteri Perindustrian, kemudian juga dari Kementerian Perdagangan. Dan selain itu dari Dirjen Bea Cukai juga nantinya akan memperkuat penguatan IT dan juga memperkuat X-ray dan peningkatan sumber daya manusia dalam pemantauan di lapangan sehingga nantinya dari pemantauan keluar masuknya dari barang impor ilegal ini dapat terpantau dengan jelas dan juga dari sistem IT yang diperkuat tentunya ini akan menjadi satu monitor dari negara sehingga bisa memantau berapa barang-barang yang masuk ke Indonesia yang termasuk dalam produk ilegal. Berikut pernyataan dari Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi. Untuk pertama melakukan penegakan hukum dengan setegas-tegasnya. Saya kira itu yang nanti akan langsung kita tindak lanjuti, terutama komoditi-komoditi yang mempengaruhi manufaktur. Antara lain, saya bisa sebutkan di sini ada tekstil dan produk tekstil. Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang mengalami sedikit penurunan, tentunya peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diminta untuk bisa memberikan dukungan langsung kepada industri dalam negeri dalam bentuk memberikan fair treatment kepada seluruh importir. Ini tentunya nanti akan kita tindak lanjuti dengan dua strategi. Yang pertama adalah penegakan hukum yang dilakukan terkait dengan penyelundupan fisik. Ini nanti kita akan kuatkan bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain, terutama di pantai pesisir timur Sumatera. Kenapa pantai timur Sumatera? Karena memang disitulah titik-titik rawan terjadinya penyelundupan TPT, terutama pakaian bekas. Tentunya dengan keseriusan pemerintah dalam memberantas impor ilegal ini diharapkan nantinya ke depan bahwa dari industri tekstil, kemudian makanan, produk pangan beras ini juga bisa dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri dan pemerintah nantinya juga dari Dirjen Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Perdagangan. Veronica. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yuliana Wen dan juru kamera Yanwar Rahmansyah melaporkan langsung dari Istana Negara, Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali berhadapan pada pilihan yang sulit. Jokowi harus memilih ikut keinginan PDI Perjuangan yang mendesak revisi Undang-Undang KPK atau malah berseberangan dengan partai yang membesarkan namanya. Sikap Presiden betul-betul ditunggu di tengah semakin masifnya penolakan masyarakat terhadap rencana DPR yang akan merevisi Undang-Undang KPK.
Bola panas pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kini di tangan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo diminta membuktikan ketegasannya untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu melalui tidak diterbitkannya surat Presiden atau Surpres yang digunakan dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaan Surpres merupakan syarat dari kaedah prosedural sebelum pembahasan RUU antara Presiden dengan DPR dimulai. Artinya, tanpa adanya Surpres, pembahasan revisi Undang-Undang KPK tidak akan dapat dilaksanakan. Revisi Undang-Undang KPK kali ini merupakan inisiatif DPR melalui rapat pleno balik DPR pada 6 Oktober lalu. Namun sejauh ini, sikap fraksi-fraksi di DPR juga terbelah. Beberapa pasal dalam draft rancangan revisi Undang-Undang KPK menyulut reaksi banyak pihak. Tak terkecuali Wakil Presiden Yusuf Kala. Sebenarnya pembicaraan tentang itu hanya masalah teknis, bukan masalah prinsip. Prinsip artinya pemberantasan korupsi itu prinsip kan. Yang lainnya itu kan teknis. Seperti namanya SP3. Bukan SP3, ya kan orang KPK kan manusia biasa. Tentu, selain Wakil Presiden Yusuf Kala, publik ini juga menunggu suara tegas Presiden Joko Widodo dalam menyikapi inisiasi DPR membahas revisi Undang-Undang KPK. Apalagi, dalam dokumen nawacita yang menjadi pedoman bagi Joko Widodo untuk menjalankan pemerintahan menyebutkan dengan jelas bahwa lembaga KPK harus dijaga sebagai lembaga tumpuan harapan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Malaysia siap menambah bantuan untuk Indonesia dalam menangani kabut asap. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dengan Presiden Joko Widodo diantaranya membahas soal kabut asap yang terjadi di sejumlah kawasan di Indonesia. Najib mengatakan masalah asap menjadi permasalahan serius bagi kedua negara. Hal itu juga berdampak pada banyak sektor bidang kedua negara. Najib menambahkan Malaysia juga akan mengundang pemerintah Indonesia untuk melihat pengalaman Malaysia dalam mengatasi asap. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik bantuan Malaysia. Jokowi menilai kerjasama dalam penanganan asap perlu ditingkatkan. Kita anggap perkara ini sebagai satu perkara yang serius kerana ia menjadi satu yang membebankan rakyat Indonesia dan juga Malaysia, dan di samping itu memberi kesan kepada ekonomi, kepada perjalanan, pengangkutan dan sebagainya. Untuk ini kita ada beberapa langkah yang kita telah lakukan di Malaysia, termasuk menebuk apa yang dikatakan sebagai tube well, dan ini mungkin salah satu option selain daripada kita buat kanal yang dicadangkan di Indonesia sebagai satu pilihan, dan kita bersedia menerima rombongan dari Indonesia untuk melihat pengalaman kita di Malaysia. Kita telah hantar sebuah pesawat ke Indonesia yang telah tiba kemarin, dan Malaysia bersedia untuk menambahkan lagi bantuan untuk kita memadamkan api yang merebak di kawasan Indonesia yang kita faham adalah meliputi kawasan yang amat luas sekali, dan sudah tentu cabarannya adalah amat besar, dan Malaysia bersedia untuk memberi apa bantuan yang termampu kepada. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN ke KPK. Rizal mengaku terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada sekitar tahun 2005 saat menjabat sebagai komisaris salah satu BUMN. Rizal mengaku dari segi jumlah asetnya kini menurun dibanding laporan tahun 2005. Beberapa benda seni seperti lukisan telah diwariskan kepada anak-anaknya karena istri Rizal telah meninggal dunia. Ada beberapa perubahan pada aset bergerak seperti mobil. Sedangkan surat berharga tidak banyak berubah. Dari segi nilai, jumlah harta Rizal bertambah karena kenaikan nilai jual objek pajak NJOP terutama pada properti. Menurut Rizal, pada tahun 2005 total harta kekayaannya mencapai 7,3 miliar. Sedangkan untuk tahun ini total hartanya naik menjadi 19 miliar 120 juta 563 ribu rupiah. Aduh, makasih lah.
Jadi esensinya dari jumlah aset berkurang karena dijual, tapi dari segi nilai terjadi peningkatan nilai karena kenaikan daripada NJOP. Itu kesimpulannya.